Hai, balik lagi di GFP Media Channel bersama Kak Yuyun. Nah, kemarin kakak udah bahas soal-soal PU nih. Hari ini kita akan membahas soal prediksi pengetahuan kuantitatif. Nah, khususnya untuk operasi bilangan ya. Operasi bilangan itu kan ada banyak. Hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol. Nah, kenapa ini jadi soal prediksi? Karena soal ini tuh sering keluar, bahkan beberapa tahun belakangan soal ini selalu keluar. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke latihan soalnya ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Oke, nah ini yang kakak bilang pakai simbol ya. Jadi di sini ada operasi pada himpunan bilangan bulat didefinisikan sebagai aturan. Nah, di sini ada aturannya sendiri ya. Dimana kalau ada bilangan, kemudian simbol, kemudian bilangan lagi, itu akan menjadi B dalam kurung B plus A min 1. Nah, kalian harus gunakan ini ya. Karena biasanya kalau misalnya simbolnya itu bentuknya kali, jangan pernah gunakan kali. Karena simbol itu dibacanya ya simbol gitu, dengan aturannya sendiri. Per soal itu beda-beda. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kerjakan dulu dari belakang, baru ke depan. Jadi kita akan mengerjakan yang 3, kemudian ada simbolnya, kemudian min 1 gitu ya. Ini jadi A, kemudian jadi B. Nah, berarti kita akan menggunakan rumusnya yang B dalam kurung, berarti B-nya kan min 1 ya, berarti min 1 dalam kurung, kemudian ada min 1 ditambah 3, karena A-nya 3 ya, dikurangin 1. Nah, berarti akan menghasilkan min 1, kemudian dikali dengan 2, kemudian min 1, berarti akan menghasilkan min 3. Nah, yang belakang ini akan menghasilkan min 3. Jadi tinggal kita ulangi lagi, berarti kita ulangi dari yang 2, kemudian simbol, kemudian ada min 3. Nah, berarti menggunakan rumus yang tadi lagi, sama. Berarti jadi min 3, kemudian dalam kurung, min 3 ditambah dengan 2, baru dikurangin 1. Nah, berarti dia jadi min 3, kemudian ini jadi min 1, kemudian ada min 1. Berarti min 3 kali min 1, itu kan 3 ya, dikurangin 1, maka hasilnya jadi 2. Maka nomor 1 jawabannya yang 2. Gitu ya. Jadi lebih mudah dikerjakan dari belakang dulu ya, jangan dari depan. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke. Nah, ini ada lambangnya beda lagi kan, seperti kakak bilang, tiap soal itu biasanya lambangnya beda-beda, dan jangan pernah menggunakan pengetahuan yang kalian tahu ya. Jadi gunakan aturan yang sesuai dengan soalnya. Nah, di sini ada beta, kemudian ada bilangan dengan lambang W, X, Y, Z. Itu tuh angka-angkanya nanti akan menjadi seperti ini, 2Z plus Y bagi X min W. Nah, berarti ini kita urutin, 1 itu sebagai W, 2 sebagai X, 4 itu sebagai Y, dan 3 sebagai Z. Karena kita akan menggunakan ini, operasi yang ini ya, yang seperti maunya si soal, jadi kita 2Z, berarti 2 dikali 3. Kemudian ditambah Y, Y-nya itu 4. Kemudian di situ dibagi dengan X, X-nya itu 2, kemudian min W yang terakhir itu min 1. Nah, berarti ini jadi 6 ditambah, jangan lupa ini di sini ada pembagian. Pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 4 bagi 2, 2. Kemudian min 1, berarti berubah jadi plus. Berarti hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Nah, itu soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 hampir sama dengan soal nomor 2 tadi ya. Di sini bilangannya itu A, B, C, D. Nah, ini kan sama ya, R, kemudian ada bilangan dengan simbol-simbol yang sesuai dengan soalnya. Jadi ini kita jadiin A, kemudian ini jadi B, 6-nya jadi C, 4-nya jadi D. Nah, hasil operasinya itu seperti yang udah ada di soal, berarti min D, berarti kita jadi min 4 ditambah C, C-nya itu 6, kemudian dibagi dengan min B. Nah, B-nya itu 3, berarti jadi min 3. Nah, kemudian min 2 dikali dengan A-nya juga 3, gitu ya. Nah, lagi-lagi di sini ada pembagian, maka harus kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti jadi min 4 ditambah dengan min 2, kemudian dikurangi dengan 6. Ini juga perkalian dikerjakan dulu ya. Nah, berarti ini jadi min 4 plus min 2, min 6. Berarti kan jadi min 6, kemudian min 6 lagi. Jadi hasilnya adalah min 12. Nah, jawabannya berarti yang A gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4.
Nah, di soal nomor 4 ini masih simbol juga. Nah, tapi operasinya udah beda ya, nggak kayak tadi. Cuman kan di sini ada 3 bilangan dengan 2 simbol. Ini pun sama ya, ada 3 bilangan dengan 2 simbol di soalnya. Berarti dari depan ini sebagai P, sebagai Q, dan sebagai R gitu. Soalnya di situ didefinisikan sebagai P plus Q, maka 3 ditambah 2 karena P-nya 3, Q-nya 2. Kemudian pangkatnya R itu pangkatnya 4 min 2, berarti kan jadi 5 pangkat 2, maka hasilnya adalah 25 gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang E. Oke? Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 di sini kan ada simbolnya seperti plus ya, tapi jangan pernah menggunakan plus kemudian kalian tambahin gitu, nggak boleh ya. Nah, jadi di sini definisinya adalah A pangkat B dibagi C. Oh, berarti dari depan kita sebagai A, ini sebagai B, sebagai C. Tadi A pangkat B berarti 6 pangkat 2. Kemudian dibagi dengan C. C-nya itu 4. 3 pangkat 2 itu 36. Kemudian kita bagi 4 maka menghasilkan 9. Jadi jawabannya itu yang B. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, soal terakhir ini jangan panik dulu karena di situ ada lognya ya. Jangan panik pokoknya. Di simbol itu udah ada, dimana kalau misalnya ada huruf terus menggunakan simbol seperti ini, pengerjaannya itu jadi 45 log, semua bilangannya itu dijumlah ya. Jadi sebenarnya ini itu tinggal kita jumlah, kemudian 45 log hasil penjumlahannya. Nah, berarti kan jadi 45 log. Sekarang kita jumlah. Gimana sih cara ngejumlahin cepatnya? Nah, jadi yang gampang aja, kita menuju 10. Kayak misalnya 1 ditambah dengan 9 itu kan 10 ya. Kemudian ada 2 tambah 3 sama 5 itu juga 10, berarti 20. 4 sama 6 juga 10, berarti 30. 30 tambah 7 dan 8 itu 15, berarti 45. Oh, totalnya 45. 4 log 45 di logaritma kalau bilangannya sama berarti hasilnya 1. Maka jawabannya A gitu. Oke? Nah, itu adalah soal-soal simbol yang kita pelajarin hari ini ya. Nah, nanti untuk evaluasi kalian bisa mengerjakan 2 soal tambahannya ya, yang nanti akan ada di akhir video ini ya. Jadi tetap dikerjakan dan kalian jangan lupa tetap semangat, tetap pantengin GEP Media Channel untuk informasi-informasi ataupun untuk tips-tips kalian supaya nanti UTBK 2022 akan lebih mudah. Oke? Nah, terima kasih, sekian dulu. Bye-bye.